Kasih itu indah dalam Ku menghiasi hati dan jiwa. Tak dapat hidup tanpa kasih. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir seperti tak dapat hidup tanpa kasih. Sepanjang jalan kasih Yesus menderita seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalam kasih-Mu merasa kasih Yesus mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalam kasih-Mu merasa dalam kasih-Mu merasa Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Tuhan baik, Tuhan baik. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur.
Mas Bapak, terus Bapak yang dapat ini, yang bersyukur yang boleh bangunkan yang sehat, semua karena kasih-Mu, semua karena ya Tuhan. Terima kasih sebentar ya kami mau membaca Tuhan firman-Mu, berapa setiap kami ya Tuhan, terus hamba-Mu akan menjalankan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menjalankan firman-Mu. Haleluya, amin. 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 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 18 ayat 32 sampai 50 dengan perikop kemenangan yang kekal. Kita akan membacanya secara bergantian ya Bapak Ibu. Saya mulai dari ayat 32. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Bapak Dono. Mic-nya Pak Dono. Ayat yang 33. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Selanjutnya Mas Juli dan Mbak Lis. Ayat 34. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat menenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatan-Mu. Tangan kanan-Mu menyokong aku, kemurahan-Mu membuat aku besar. Bu Dewi. 36. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Ayat 7, Ibu Jono. Mic tolong dibuka, Bu Jono. 37. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Ayat 37, yang aku mengejar. Yang selanjutnya, Bu Jono. Ya, benar. 36. 37. Kau berikan tempat panggung. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti ada beda sama di buku ya. Nggak apa-apa, silakan lanjut. Ya, ini 37. Iya, nggak apa-apa. Oh, kok beda? Untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Ya, selanjutnya Pak Ferry. Ayat 37. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Lanjut. Ya, selanjutnya Bapak Untung dan Bu Untung. Mic-nya dihidupkan dulu. Ya. Ya, Meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku.
Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Selanjutnya, Saudari Ratna, silakan. Kau buat musuhku lari daripadaku dan orang-orang yang membenci aku kau binasakan. Membenci aku kubinasakan. Ya. Selanjutnya Ibu Susi. 41. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Selanjutnya Bu Hari. 42. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencapakkan mereka seperti lumpur di jalan. Apakah Pak Hari ada? Oh ya, selanjutnya Ibu Yuli. Engkau meluput ayat 43. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengaku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi aku. Selanjutnya Ibu Pupu. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Bapak Dono. 46. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Selanjutnya Bapak David. Saya ya. Ayat 47 kalau di bukunya. Iya ya. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya, Mas Juli dan Mbak Lis. Yang telah meluputkan aku daripada musuhku, bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Bu Dewi, ayat 50. Ayat 50, Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Amin. Amin. Luar biasa ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Daud, Bapak Ibu. Jadi saya cukup tertarik untuk melihat kenapa kok penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan Daud. Seperti kemarin Bapak Gembala juga sudah share bagaimana Daud itu mengikuti jalannya Tuhan. Nah, selain itu saya coba untuk mempelajari kisah hidup Daud, Bapak Ibu. Saya kepingin lihat bagaimana apa yang Daud lakukan sejak masa mudanya sehingga Tuhan begitu berkenan. Saya lihat tidak semua orang ya berani untuk mengatakan bahwa penyertaan Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa dalam kehidupannya. Jadi kita sangat tertarik untuk mempelajari apa yang kita bisa teladani dari sikap hidup Daud. Jadi saya coba baca dari kisah hidup Daud. Yang pertama saya bisa lihat Bapak Ibu ya, waktu muda kita tahu bersama bahwa Daud ini pekerjaannya, kalau kita baca bersama, bahwa dia menggembalakan kambing dan domba ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat bersama bahwa jumlah yang dia gembalakan itu berapa? 2 atau 3 ekor gitu. Jadi kalau saya bisa gambarkan di sini, mungkin Daud ini seperti tidak dianggap sebenarnya oleh saudara-saudaranya. Jadi pekerjaan yang sebenarnya ya daripada
kamu mungkin ganggu atau mungkin kamu bikin apa ya, kamu mending di ini aja lah, di padang aja gembalakan 2-3 ekor. Jadi bukan pekerjaan utama sebenarnya. Jadi seperti cuman pengalihan aja ya, yang penting kamu ada kegiatan, kamu ada aktivitas begitulah, supaya kamu nggak mengganggu mungkin kakak-kakakmu, nggak bikin repot seperti itu. Tetapi saya melihat respon yang berbeda Bapak Ibu dari apa yang Daud kerjakan, yaitu pekerjaan yang diberikan mungkin dianggap sampingan, dianggap tidak berarti oleh orang lain, tetapi dia mengerjakan dengan begitu penuh dengan tanggung jawab. Dia mengerjakan dengan setia. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa dia begitu setia? Karena kita tahu bahwa pada saat dia menggembalakan kambing domba itu, dombanya ini sering diganggu oleh singa. Kalau misalnya orang itu hanya bekerja dengan tidak tanggung jawab, kalau saya Bapak Ibu ya, mungkin kalau saya waktu itu domba saya diganggu singa, ya saya lari Bapak Ibu, saya tinggalkan. Ya, saya tinggalkan. Tetapi di sini Daud benar-benar berbeda. Saya lihat mungkin hanya Daud Bapak Ibu yang berani melawan singa, yang berani untuk menanggung resiko, yang berani untuk ambil resiko untuk menyelamatkan domba yang dia pelihara. Jadi saya lihat di sini juga ada gambaran, menggambarkan juga tentang kasih itu setiap kita, bahwa kalaupun misalnya di antara saya pernah mendengar, kalaupun ada hanya satu saja orang berdosa, bahwa Tuhan Yesus akan tetap menyerahkan dirinya, Tuhan Yesus akan tetap mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan satu saja orang yang berdosa. Jadi begitu besar kasih Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kemudian kita akan baca, saya dapat perikop di dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Saya akan bacakan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya, ini saya bisa mendapatkan bahwa Daud sejak masa mudanya dia selalu memuliakan Tuhan. Jadi tidak pernah dia membanggakan, oh saya bisa mengalahkan singa, saya bisa melakukan perkara yang besar karena saya hebat, tidak. Tapi dia selalu mengatakan semua karena Tuhan. Jadi saya pikir memang sejak masa mudanya Daud ini sudah berkenan, hidupnya sudah dekat dengan Tuhan. Sebab dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan semua karena penyertaan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita percaya dan kita mau selalu bersyukur bahwa apapun yang terjadi dalam penyertaan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan. Kemudian kalau kita membaca lebih lanjut lagi, kita melihat betapa beraninya ya Bapak Ibu Daud ketika diperhadapkan dengan Goliat, yang dimana bangsa Israel, Bapak Ibu bisa bayangkan ketika para prajurit yang sudah terlatih, para prajurit yang sudah terbiasa perang, mereka tidak ada satupun yang berani untuk melawan Goliat waktu itu, yang menghina Allah bangsa Israel. Tetapi saat itu seorang badannya mungkin kecil ya, mungkin seperti saya ya, kayaknya tingginya mungkin cuma sekitar 160-an gitu, tetapi dia satu-satunya orang yang berani untuk menantang Goliat berperang. Nah, saya berpikir kenapa Daud bisa berani? Apakah nekat gitu? Apakah hanya modal-modal tidak ada perhitungan? Wah, asal maju saja? Tidak, Bapak Ibu ya. Saya yakin bahwa Daud punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya yakin bahwa Daud telah mengalami begitu banyak pertolongan saat dia ada di padang untuk menggembalakan setiap kambing domba. Karena kita lihat bahwa dia berkata bahwa Tuhan menolong dia mengalahkan singa. Tuhan menolong dia untuk menghalau singa-singa yang mengganggu domba, yang mengganggu kambing peliharaannya. Jadi saya percaya bahwa Daud begitu yakin untuk menantang Goliat karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, karena dia telah mengalami pertolongan Tuhan. Itu. Jadi demikian juga Bapak Ibu, Saudara, dengan kita tentu
saat kita kadang-kadang kalau misalnya kita tidak punya pengalaman, kita tidak pernah merasakan mujizat, kadang-kadang kita takut Bapak Ibu. Kita menghadapi sesuatu itu sepertinya kayak tidak yakin gitu, apakah Tuhan bisa tolong. Tetapi orang-orang yang saya pernah melihat, ada orang-orang dia itu begitu biasa ya. Jadi ada masalah hidup yang besar, ada pergumulan hidup yang besar, sepertinya tidak kelihatan Bapak Ibu ya, dari parasnya, dari apa, dia begitu yakin bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti akan bekerja dalam kehidupannya. Jadi kalau ada pergumulan, kalau ada kesulitan, kita jadikan itu sebagai pengalaman kita dengan Tuhan. Kita jadikan itu sebagai sebagai pengingat bahwa oh Tuhan pernah tolong saya di masa lalu. Saya yakin bahwa kalau dulu Tuhan tolong, sampai kapanpun Tuhan akan tetap menyertai setiap kita, Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya saya bisa dapat dari Daud, yaitu dia memiliki yang rendah hati ya. Dia tidak seperti Raja Saul, karena Raja Saul dalam puncak kejayaannya dia mengecewakan Tuhan, dia tidak taat kepada Tuhan. Tetapi Raja Daud, walaupun dia sempat jatuh di dalam dosa, tetapi dengan rendah hati dia mengakui kesalahannya dan dia kembali kepada Tuhan. Sebab tidak mudah Bapak Ibu, orang yang sudah memiliki jabatan yang sangat tinggi, orang yang memiliki bisa dikatakan dia orang nomor 1 di Israel, ketika ditegur, biasanya orang yang merasa lebih tinggi itu tidak bisa menerima ya Bapak Ibu, tidak bisa, karena ada kesombongan, ada jabatan. Nah, tetapi dalam keadaan yang seperti itu dia menerima masukan dari Samuel dan dia bertobat kembali kepada Tuhan. Jadi saya melihat bahwa sikap hidup Daud ini sangat sulit ya dimiliki, dan kita perlu meneladani apa yang kehidupan dari Daud ini. Jadi yang kemudian terakhir saya bisa sampaikan bahwa saya tulis seperti ini. Orang percaya bisa berjalan di bukit batu yang tajam dan terjal, tetapi Tuhan memberi mereka kaki rusa yang kuat untuk melewatinya. Jadi kita, artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita tidak ketika kita percaya sama Tuhan bukan berarti kita lepas dari segala pergumulan, bukan berarti kita lepas dari segala persoalan, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati segala badai kehidupan dalam sejarah. Jadi jangan pernah takut, tetapi percayalah, lewat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita membuat iman kita semakin kuat dan kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur. Demikian firman Tuhan, kami serahkan kembali kepada Bu Dewi. Ya, minta tolong untuk Bu Untung memberikan kesimpulannya. Puji Tuhan. Sungguh sangat luar biasa apa yang diperbuat oleh Daud ya. Benar-benar Daud disertai Tuhan ya. Daud benar-benar menerima keselamatan dan kemurahan yang besar yang Daud terima. Dari ayat pertama sampai ayat yang selanjutnya ya saudaraku, sehingga Daud tidak goyah. Itulah penyertaan bagi orang yang percaya sungguh-sungguh. Apapun yang Daud lakukan, Tuhan selalu menyertai dan campur tangan. Inilah rahasianya bagi orang yang percaya. Tidak mengandalkan akunya, tapi mengandalkan benar-benar kekuatan. Kalau tadi Kofani menyatakan Daud itu tidak sombong, loh kok sama dengan catatan saya. Memang Daud itu tidak sombong, tidak tinggi hati, dia rendah hati dan taat melakukan perintah Tuhan. Ya, saya memberikan kesaksian. Tidak semua orang percaya itu mau patuh kepada Tuhan. Ini ada anak Tuhan, temanku dekat loh saudaraku. Dan lagi ini tetanggaku. Dia selalu tengkar dengan tetangga sebelahnya. Dan yang diajak tengkar ini orang di luar Tuhan. Ya, saya sudah berulang kali menasehati
dalam firman Tuhan. Saya kasih ayat-ayat. Biar kamu diolok, biar kamu diejek, diapakan, diludahi, dan bagaimanapun dia mengejek, kamu terima, kamu bilang, oh puji Tuhan. Tapi dia tidak tahu, saudaraku. Dilawai dengan pertengkaran mulut dan sampai mengatakan miso-miso, ya ini, ya apa ini anak Tuhan kok sampai begini, ya inilah kelihatan orang ini setia ke gereja, ya kalau dilihat dari luar, oh setia, tapi belum tentu orang itu mau mematuhi perintah daripada Tuhan. Saya sampai gini, dengarkan firman Tuhan nih Pak David minggu kemarin itu apa? Itu terapkan di dalam hidupmu. Ya, saya sampai begitu. Makanya kalau pagi itu kamu kalau bisa berdoa minta pimpinan Tuhan. Tapi dia tidak mau, ya saudaraku. Ini dikatakan Daud sehingga orang-orang gemetar melihat apa yang diperbuat Daud, sangat luar biasa. Kalau Tuhan campur tangan, pembalasan itu sangat luar biasa. Dahsyat itu pembalasan Tuhan. Sudah saya katakan begitu. Hanya Allah yang dapat membalaskan. Jika Tuhan yang membalasnya lebih dahsyat lagi. Tapi dia tidak mau mematuhi. Jadi saya sekarang tidak mau campur tangan. Bakon geger, bakon ndak, aku ndak urusan. Cuman ndak enaknya itu saya ini selalu ditegur oleh tetangga. Itu ya apa Bu Untung? Itu anu begini. Wah ke gereja kok begini-begini. Nah itu loh saudaraku yang membuat hati saya itu takut benar-benar ya. Dan jika Tuhan yang membalasnya lebih dahsyat lagi. Setelah Daud menerima segalanya yang Tuhan berikan, Tuhan campur tangan dalam segala apa saja yang diperbuat Daud. Daud tidak sombong, tidak tinggi hati, selalu mentaati, selalu dengar-dengaran apa yang Tuhan perintahkan Daud lakukan. Daud mengucap syukur dan memuji-muji Tuhan oleh penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah inilah saudaraku yang patut kita contoh Daud sebagai teladan bagi kita semua. Baik untuk anak cucu kita, untuk generasi kita nanti ya, kita selalu mengajarkan akan semuanya ini. Puji nama Tuhan. Inilah yang dapat saya sampaikan, saudaraku yang kekasih. Jangan sombong sekali lagi ya. Ada seorang anak Tuhan ya, teman saya, terlalu sombong, terlalu tinggi hati. Saya pikir gini, alah kamu cik sombongi. Ayo coba lakukan itu, memandikan orang mati. Ayo lek gelem. Ayo. Hanya perintah itu saja. Tapi tidak mau, tidak berani melakukan ya. Memang talentanya itu masing-masing saudaraku yang kekasih. Kalau saya sudah berjanji dalam hati saya mau melakukan apa yang Tuhan utus. Cuman saya ini minta kepada Tuhan, jangan kau pakai aku untuk penginjilan Tuhan, aku masih belum siap ya. Itu saudaraku, berikan aku yaitu kemampuan yang sesuai dengan kemampuan saya Tuhan. Saya mau melakukan pekerjaan Tuhan ini dengan segenap hatiku. Puji Tuhan, inilah yang dapat aku sampaikan kesimpulan pagi hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita bersama. Haleluya. Ya, terima kasih untuk Bu Untung. Kita lanjutkan untuk doa syafaat. Pak Dono pimpin doa syafaat ya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala yang telah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Anugerah Tuhan yang telah Tuhan limpahkan, yang kami nikmati di pagi hari ini. Kami bisa bersekutu satu sama lain. Kami bisa menerima kebaikan, kemurahan Tuhan atas hidup kami.
Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan, menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini. Bahkan kami tanam dalam setiap kehidupan kami untuk kami lakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk kami terapkan sehingga banyak orang melihat dalam setiap kehidupan kami menjadi berkat Tuhan. Kehidupan kami menjadi cahaya, kehidupan kami menjadi garam dan terang dunia. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami tetap berjalan sesuai standar kebenaran firman Tuhan. Mengurapi hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan beliau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bawa dalam doa saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bangsa yang besar, bangsa yang, oh Tuhan, yang telah Tuhan berikan atas setiap kehidupan kami. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan untuk saat masa-masa sekarang yang sulit untuk bangsa kami ya Tuhan. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepada Tuhan kami merendahkan hati kami. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan untuk bangsa kami, memulihkan keadaan bangsa kami. Bangsa kami memerlukan pertolongan Tuhan. Bangsa kami memerlukan campur tangan Tuhan untuk memulihkan keadaan bangsa kami saat ini. Biarlah Tuhan kuasa-Mu memimpin, mengurapi setiap para pemimpin bangsa kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai staf-stafnya. Kami percaya kuasa Tuhan mengurapi, kuasa Tuhan memimpin dalam setiap apapun yang para pemimpin kami lakukan untuk mengambil satu kebijakan, untuk mengambil satu keputusan, sehingga bangsa kami, semua rakyat kami, Indonesia ini Tuhan mengalami sejahtera. Untuk masa pandemi saat ini Tuhan, kami mohon kiranya perlindungan, campur tangan Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan memberkati setiap para tenaga medis, tim dokter, Tuhan memberikan mereka hikmat, kemampuan untuk membantu setiap para, oh Tuhan, mereka yang terpapar, mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan dan perlindungan. Kiranya Tuhan memberkati para tenaga medis ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksinasi yang berjalan. Kiranya dengan vaksin ini Tuhan bisa menekan Tuhan untuk penyebaran virus ini ya Tuhan. Untuk mereka yang menolak, kiranya Tuhan juga menjamah, memberikan mereka hikmat supaya mereka mau ya Tuhan untuk divaksin. Karena kami tahu hanya inilah yang Tuhan atau jalan yang telah Tuhan berikan untuk menekan Tuhan pandemi ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk bangsa kami, untuk Tuhan juga bencana-bencana yang terjadi di daerah-daerah baik di Sulawesi Tengah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan mereka yang Tuhan terdampak oleh bencana, gempa bumi, Tuhan memberikan mereka penghiburan, Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk mereka senantiasa, Tuhan bangkit untuk mereka senantiasa kuat menghadapi setiap permasalahan yang mereka hadapi. Biarlah Roh Kudus yang selalu menopang Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, buat kasih setia-Mu ya Tuhan untuk gereja kami SDC, kami serahkan dalam tangan Tuhan, memberkati Ibu Gembala senior kami, berikan kekuatan, kesehatan dalam pelayanan beliau. Kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai, memberikan urapan Allah senantiasa. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan Ibu Gembala senior kami. Memberkati keluarga besar beliau, baik anak, menantu, cucu, semuanya hidup dalam kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk Bapak Gembala David ke dalam tangan Tuhan. Urapan Allah senantiasa menyertai dalam kehidupan beliau, dalam membawa jemaat Tuhan yang ada di SDC maupun Petemon, Kupang. Kami percaya urapan Allah menyertai dalam kehidupan beliau Tuhan. Memberkati istri, anak-anak beliau, semuanya hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam perlindungan Tuhan. Bapak, kami serahkan semua jemaat SDC ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan juga menyertai, mengurapi setiap jemaat Tuhan, menjadi jemaat yang berkualitas di hadapan Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan saat ini untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan, Tuhan menjamah, baik untuk masa penyembuhan, untuk Ibu Gampang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan Ibu Gampang, juga untuk Bu Supia, juga untuk rekan-rekan teman-teman kami yang lain Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, untuk mereka senantiasa berharap, untuk mereka senantiasa berlindung kepada Tuhan. Kuatkan setiap hati iman mereka Tuhan. Mereka yang mengalami keraguan, kekhawatiran di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, kuasa Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan para penginjil-penginjil, pemberita firman Tuhan yang ada di pelosok-pelosok daerah maupun di luar negeri. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai, memberikan kekuatan, memberikan hikmat akal budi akan setiap mereka dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Tuhan senantiasa menyertai. Bapa, kami juga serahkan untuk setiap kami yang hari ini bergabung dalam Zoom untuk doa pagi ini ya Tuhan. Kiranya apapun yang akan kami lakukan, kerjakan, Tuhan menyertai dan Tuhan membuat berhasil. Setiap kami Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami, baik kami yang bergabung maupun yang belum bisa bergabung, kami percaya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.